hari ini belajarnya sama-sama. Pelajaran hari ini pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Apa sih anak itu ibu-ibu? Kita baca sama-sama ya. Anak adalah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Hak anak itu memiliki hak. Hak anak itu hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Bisa baca sama-sama. Yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Hak anak dapat diartikan hak melekat atau hak asasi pada diri anak, pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, hak yang ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Terus kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak tersebut, dan jika tidak dipenuhi merupakan pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi, sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak, ya. Jadi itu ada hukumnya juga ibu-ibu ya. Terus kalau orang tua tidak mampu untuk menafkahi anak-anaknya, negara harus ambil alih. Caranya ibu-ibu untuk memenuhi hak anak-anak? Apa? Ibu Ila? Maksudnya? Bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan anak agar hak anak itu terpenuhi. Kalau ibu, terima kasih ibu Ila ya. Kalau ibu Rosnia? Hak anak. Kira-kira hak apa? Hak-haknya mereka yang ibu harus berikan. Harus dikasih sekolah sampai sukses. Iya. Jadi ini kita lihat di ini ya ibu-ibu ya. Kita lihat di gambar ini ada 5 klaster hak anak, 5 bagian hak anak ya. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Ini maksudnya hak sipil ini ibu-ibu membuatkan akte kelahiran untuk anaknya. Kebebasan ini maksudnya kebebasan anak untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya. Tidak boleh dipaksakan, ya. Yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Maksudnya, bagaimana ketahanan keluarga menghadapi ancaman-ancaman yang sekarang banyak ya, ancaman dari luar, teknologi, terus mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan dasar. Terus mendapatkan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Terus ada namanya langkah yang kelima, langkah-langkah perlindungan khusus ini khusus untuk anak-anak yang misalnya terlibat masalah hukum. Terus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus anak-anak yang yang terkena dampak kayak korban bencana alam begitu kan? Yang terus kadang-kadang kan biasa kalau anak-anak itu misalnya tidak bisa menjawab PR-nya atau biasa kita bilang bodoh. Iya, bodoh. Tuli kalau dipanggil tuh, atau kalau misalnya tidak tahu diri. Itu paling sering tuh karena kapat tuli tuh. Iya, betul. Misalnya banding-bandingkan. Kenapa dia bisa lebih pintar daripada kamu tuh? Kenapa dia bisa begini tuh? Dengan anak-anak lain dibandingkan, atau kakak adik tuh, Ibu Ila tadi bilang kakak adik. Terus membenci anak, menjadikan anak sasaran kemarahan dan tidak menegur anak. Terus ada lagi namanya kekerasan seksual, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari oleh pelaku. Seperti misalnya dicolek pantatnya anak atau kayak misalnya
sama teman-temannya biasa main-main begitu, main colet-colet toh di sekolah. Terus biasa alat kelaminnya diraba-raba, payudaranya diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi. Ini yang selalu dikhawatirkan oleh orang tua yang punya anak kecil laki-laki, karena banyak sekarang pelaku sodomi tidak ditahu. Jadi ini banyak sekali trauma ini anak-anak, kasihan kalau sodomi Pak. Diperkosa, banyak juga diperkosa anak-anak Pak. Usia SD saja 9 tahun sudah diperkosa sama kakek-kakek. Terus ada yang dijual ke mucikari Pak. Perdagangan anak Pak. Jadi ibu-ibu, apa sih yang kita lakukan kalau misalnya kita dapati anak-anak di sekitar kita ada kekerasan seksual? Atau hari ini kesimpulan belajarnya kita itu, kita harus pertama harus memahami setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik fisik, psikis, sosial terhadap anak, adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah, ya. Jadi harus dipahami itu ya. Cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Pokoknya disiplinnya itu dengan lemah lembut, jangan dikerasi. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang tua terdekat, termasuk orang tua sendiri. Orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak-anaknya. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT RW, atau melaporkan ke polisi setempat, atau menghubungi lembaga layanan setempat seperti ini dan ini ya. Terima kasih ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu di rumah semangat ya. Iya. Dilakukan yang ini supaya anak-anak tidak terjadi kekerasan dan perlakuan salah kan. Jadi insya Allah berikutnya kita akan belajar tentang penelantaran dan eksploitasi. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih ya sudah hadir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.